Halo guys, saya Irul, balik lagi di Flash Gadget Channel. Setelah beberapa waktu yang lalu nyobain Sony Xperia 10 yang harganya udah setara HP N3, kali ini saya mau nyobain lagi make Sony Xperia L3 yang punya nasib yang serupa. Waktu awal rilis 3 tahun yang lalu, HP ini dibanderol dengan harga 3 jutaan. Namun di tahun ini kita dapat di marketplace online cuma seharga 1,2 jutaan aja nih. Bisa dapat HP dengan cita rasa premium dari Sony yang sudah support NFC dan udah pakai USB Type-C. Biar gak kelamaan intronya, langsung ke video unboxingnya bentar ya guys. Ini sih bukan dus aslinya ya guys, cuma formalitas aja biar HP-nya kayak masih baru dan segel. Isi dalamnya juga dapatnya cuma aksesoris yang bukan original dan kualitasnya semacam aksesoris tambahan kalau kita beli di toko aksesoris. Langsung kita beresin dan lanjut kita hands on HP-nya aja. Kita lepas dulu stiker email di belakang ini dan juga screen guard lapisan pertamanya. Ini dia tampilan awal Sony Xperia L3. Pakai tampilan UI khas dari Sony yang masih berbasis Android 8 Oreo. Memori internal sebesar 32GB-nya sudah terpakai sekitar 13GB sendiri nih, atau sekitar 43%. Handheldnya sih terasa pas dan nyaman saat dipegang. Berbahan material plastik yang build quality-nya terasa kurang solid, dan masih terasa ada bagian yang kosong di bagian bodi belakang HP-nya ini. Impresi awal waktu megang HP Sony Xperia L3 ini sekilas emang terasa mewah dan premium. Desain kotaknya yang tegas memang menjadi ciri khas tersendiri bagi Sony. Layar sebesar 5,7 inch-nya ini beresolusi HD+, dan berpanel IPS LCD. Namun sudah pakai aspek rasio yang kekinian, yaitu 18:9. Kualitas layarnya juga masih terbilang bagus dan masih nyaman untuk sekedar digunakan aktivitas harian. Seperti buat nonton YouTube, browsing, hingga scrolling sosmed masih tergolong nyaman. Cuma memorinya aja sih yang kurang berasa lega, karena cuma ada satu varian yaitu 3/32GB. Kapasitas baterai sebesar 3300 mAh-nya juga setelah dites pakai PC Mark masih bisa mencapai 8 jam 42 menit untuk baterai life-nya. Namun saat saya cek pakai aplikasi sensor box ada 3 sensor yang absen di HP ini. Tapi untuk kualitas sensor sidik jari yang ada di sampingnya ini punya respon yang cukup cepat dan juga terasa lebih akurat. Apalagi Sony L3 ini punya fitur HP kelas mid-range yaitu NFC, yang kedepannya nanti bakal lebih banyak kepakai untuk kebutuhan saat ini. Oh iya, untuk kualitas speakernya juga terasa standar ya. Coba kalian dengerin sendiri nih. Setelah bahas bagian desain dan layar, lanjut ke bagian kameranya. HP ini bersetup dual kamera dengan kamera utama bersensor 13MP berapertur f2.2 yang memiliki fitur face detection autofocus dengan lensa bertipe wide. Kamera pendukung sebesar 2MP-nya berapertur f2.4 untuk kebutuhan depth sensor. Sedangkan untuk kamera depannya bersensor 8MP berapertur f2.0. Untuk hasil jepretan di kondisi cukup cahaya tetap memberikan hasil yang lumayan oke. Cuma emang masih terasa banget untuk noise-nya yang cukup banyak. Paling suka sih kalau untuk hasil foto makronya yang detailnya bisa dapat banget. Tapi untuk kualitas rekaman videonya terasa standar dan tidak begitu istimewa. Berikut adalah hasil foto dan videonya. Lanjut ke bagian performanya. HP ini pakai chipset dari MediaTek Helio P22 yang dipadukan dengan RAM sebesar 3GB, bertipe LPDDR3 dan storage 32GB bertipe eMMC 5.1. Saat saya tes pakai Antutu versi 8, skornya cuma bisa sampai 92 ribuan. Namun saat saya tes pakai aplikasi Geekbench 5, ternyata malah error dan gak bisa jalanin aplikasi benchmark tersebut. Kalau udah kayak gitu berarti emang HP ini kurang cocok ya kalau mau jadikan HP gaming. Kalaupun mau buat ngegame, HP ini cocoknya main game MOBA atau game casual aja. Kalau main game PUBG juga masih bisa ngerasain performa settingan smooth medium.
Dan tentunya gameplaynya bakal terasa banget untuk frame dropnya, ditambah belum support untuk aktifin fitur gironya. Selama 30 menit bermain, baterainya berkurang sekitar 8% dan suhu panas HP mencapai 41 derajat. Tapi kalau cuma main game MOBA kayak AoV atau Mobile Legends, HP ini masih tergolong enak dan cukup playable. Meski dimainkan pada settingan rata kanan pun tetap masih nyaman-nyaman aja. Cuma baterainya aja sih yang bakal terasa cepat habis dan cukup terasa boros. Selama 30 menit bermain, baterainya berkurang sekitar 10% dan suhu panas HP maksimal di 40 derajat Celcius. Buat nonton YouTube selama setengah jam dengan kondisi brightness dan volume di 50%, baterainya berkurang sekitar 5%. Kesimpulannya, buat yang pengen ngerasain kualitas HP premium dari Sony yang sekarang udah seharga HP entry, jelas Sony Xperia L3 ini bisa jadi pilihan yang tepat saat ini. Selain bisa dijadiin sebagai HP kedua yang punya fitur NFC, HP ini juga masih tetap terlihat elegan dan premium ketika dibawa kemana-mana. Desainnya yang beda dari smartphone kebanyakan pada saat ini juga jadi nilai plus tersendiri. Suka aja sih sama warna silvernya yang menawan dan jadi terkesan mewah. Buat yang minat beli bekas reviewnya ini, linknya ada di bawah ya. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini sampai habis, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.